Hassel resume materi. PKKMBUNILA 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Kamandani dengan NPM 2263042001 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas FKIP Unila 2022. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume PKKMB Unila 2022. Materi hari pertama ada 3 yang disampaikan. Yang pertama dari Bapak Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus. Tema penanganan Polri terkait menghadapi kejahatan digital. Apa yang disampaikan oleh beliau? Yang pertama itu apa itu UU ITE, yang kedua pasal-pasal yang berlaku di UU ITE, yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi, yang keempat contoh pelanggaran hukum di dunia digital. Kemudian materi yang kedua yaitu disampaikan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati. Beliau menyampaikan dengan tema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, di mana beliau menyampaikan yang pertama apa itu bullying, yang kedua tempat-tempat terjadinya bullying, yang ketiga jenis-jenis bullying, yang keempat, kita sebagai mahasiswa harus mind of analysis, bukan mind of meeting. Yang artinya, jangan terlalu banyak bicara, tapi harus memberikan solusi kepada sekitarnya. Kemudian materi yang ketiga yaitu disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Said Akil Sirot, di mana materi ini dengan tema penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama, di mana isinya adalah yang pertama adalah tujuan dari pembangunan karakter dalam perspektif agama, kedua adalah contoh beberapa tokoh yang harus diteladani, yang ketiga adalah menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia untuk kedepannya. Mungkin itu hasil resume yang pertama. Lanjut, kemudian di hari kedua PKKMB Unila 2022, di mana di hari kedua ini disampaikan ada 4 materi. Yang pertama disampaikan oleh Ibu Sri Sulastri SHMH dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana disampaikan yang pertama adalah visi misi Indonesia 2045, yang kedua 4 pilar pendukung Indonesia, yang ketiga tantangan di dalamnya, yang keempat profil pelajar Indonesia, yang kelima adalah tujuan merdeka belajar dan hak mahasiswa. Kemudian di materi yang kedua ini disampaikan oleh Profesor Dr. Akses Pahar, sarjana kedokteran, di mana dengan tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat, di mana isinya ada yang pertama adalah apa itu lingkungan hidup, yang kedua upaya Unila menciptakan kampus sehat, yang ketiga manajemen risiko. Kemudian materi yang ketiga yaitu disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Willianto yang bertemakan etika dan norma kehidupan kampus, di mana isinya adalah mahasiswa itu yang pertama mahasiswa itu apa, yang kedua mahasiswa yang ideal seperti apa, yang ketiga tujuan kuliah, yang keempat tipe karakter mahasiswa, dan yang kelima karakter yang harus dimiliki ke mahasiswa yang ideal. Kemudian materi yang terakhir, materi keempat, itu disampaikan oleh Bapak Insinyur Soeharto dengan tema perguruan tinggi di era revolusi Indonesia 4.0 dan di kampus di masa pandemi. Yang pertama, beliau menyampaikan ICT staging, yang kedua adalah tantangannya, dan yang ketiga adalah fasilitas dan layanan perguruan tinggi di era revolusi Indonesia 4.0. Mungkin itu hasil resume yang hari kedua PKKMB Unila. Dan kemudian di hari ketiga PKKMB Unila itu ada 3 materi yang disampaikan di dalamnya. Yang pertama adalah materi disampaikan oleh Bapak Dekan FKIP, yaitu Bapak Patuan Raja, dengan tema pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme.
di mana isinya tentang yang pertama adalah konsekuensi kita jadi mahasiswa, yang kedua mata kuliah di blended atau offline dan online itu digabungkan, yang ketiga istilah learning loss atau perbedaan kualitas pembelajaran offline dan online, yang keempat perbedaan pembelajaran SMA dan kuliah, dan yang terakhir adalah plagiarisme, adalah mencuri atau mengambil hak orang lain. Kemudian materi yang kedua itu disampaikan oleh Wakil Dekan 1, ini tentang sistem perkuliahan dan pembimbing akademik, di mana isinya adalah disampaikan yang pertama adalah winning characteristic, yaitu mencakup komunikatif, komunikasi yang baik, proaktif, tidak bergantung pada orang lain, kooperatif atau gigih dan pantang menyerah, cerdas, dan etis atau menggunakan etika di setiap kegiatannya. Yang kedua adalah memanage waktu, manajemen waktu, mengatur alur jadwal dengan singkat-singkatnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kemampuan kelulusan. Kemudian materi yang ketiga adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang disampaikan oleh Wakil Dekan 3. Yang pertama adalah tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni antara lain pelaksanaan layan minat bakat dan pengenalan mahasiswa, yang kedua adalah pelaksanaan layanan administrasi kegiatan mahasiswa, yang ketiga adalah pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa, dan yang keempat pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan, yang kelima pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni. Kemudian di dalam kuliah juga, kegiatan perkuliahan, mahasiswa mempunyai peran dan kegiatan antara lain sebagai berikut. Mengikuti berbagai lomba baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Yang kedua adalah kegiatan pengabdian ke masyarakat. Yang ketiga adalah kegiatan berorganisasi non-akademik dan volunteer. Mungkin dan di hari keempat, hari terakhir kita PKKMB Unila 2022, mungkin tidak banyak membahas materi, hanya saja perkenalan dengan pimpinan-pimpinan jurusan dan juga pimpinan-pimpinan di jurusannya masing-masing dan prodinya masing-masing. Dan mungkin hanya perkenalan saja dari keempat ini, dan mungkin ada tugas-tugas yang diberikan oleh panitia ini. Nggak tahu juga. Terus mungkin itu aja. Karena tidak materi dari keempat, yang saja. Dan terima kasih untuk panitia dan panitia PKM Unila. Walaupun kita yang online dan dari sebagian offline, tidak masalah. Mungkin kita mengikuti PKM Unila dengan antusias dan semangat. Yang mungkin ada sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live Cam Unila 2022